Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat movie lover semuanya, apa kabar kalian hari ini? Oke guys, kali ini aku mau menceritakan tentang satu kisah santet Banyuwangi, di mana santet ini itu dikhususkan untuk pasangan ya, pasangan suami istri, kayak pasangan kekasih, pokoknya antara memisahkan pasangan aja gitu. Bagaimana jahatnya santet ini? Yuk sebelum kita mulai dengerin ceritanya, alangkah baiknya kalau kita tuh berdoa supaya kita selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Oke, Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afain lisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hai, perkenalkan, namaku adalah Sandra. Aku bekerja sebagai seorang akunting di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Tapi untuk saat ini aku dipindah tugaskan di Surabaya. Ya, karena ada satu hal lah. Dan hari ini pun hari pertama kali aku masuk ke kantorku. Deg-degan sih, iya. Juga aku rasanya malas kalau harus berkenalan lagi, memulai hidup baru lagi. Tapi ya bagaimana lagi, aku sudah gak nyaman di kantorku yang sebelumnya. Dan untungnya aku pun mengenal owner dari perusahaan ini dan aku ditawari kerja di sini. Ya tentu saja ini sangat menyenangkan aku. Hari ini adalah hari pertama aku masuk kerja. Tapi sayang banget, mendung kayaknya gelap banget dan tampaknya akan segera turun hujan. Aku pun segera bergegas untuk pergi ke kantor dengan mengendarai mobilku waktu itu. Tapi sial banget, tahu-tahu mobilku mogok di tengah jalan. Dengan terpaksa pun, aku harus pindah dan berganti dengan taksi online yang aku pesan dari sebuah aplikasi. Setelah berjuang menghadapi kemacetan dan juga banjir yang ada di sana sini, akhirnya pun aku sampai di kantor dengan selamat. Rasanya hari ini tuh aku merasa apes banget tahu. Tapi ya sudahlah, hari pertama harus tetap semangat. Akhirnya aku pun dikenalkanlah oleh bosku ke semua para karyawan, staf karyawan yang ada di sana. Dan juga kepada kepala divisi-divisi yang ada di sana. Aku amat sangat terkejut karena aku melihat sepertinya aku mengenal salah satu dari mereka semua. Iya, dia adalah Mas Pandi. Cinta pertamaku di SMA. Seorang sosok yang selama ini selalu aku cari-cari. Yang selama ini selalu aku kenang, bahkan aku amat sangat terobsesi kepadanya. Aku melihatnya tanpa berkedip, begitu tertegun. Dia jauh berubah dengan yang dulu. Lebih tampan, lebih berwibawa, lebih gagah. Ya Tuhan, aku seakan jatuh cinta pada pandangan pertama ini lagi. Cinta pertama yang seakan sempat aku melupakan walaupun aku tidak bisa melupakannya. Dia terlihat gugup di depanku. Matanya begitu berbinar. Seolah-olah dia pun gak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku mendekatinya dan menyalaminya. Mas Wandi? Tanyaku kala itu. Dan dia pun menyambut tanganku dengan matanya yang berbinar-binar penuh kesenangan. Sandra?
Lo Sandra kan? Katanya waktu itu, ya Tuhan, kita sangat bahagia. Aku tersenyum dan berpelukan, mengabaikan semua orang yang ada di sana. Bahkan dengan bosku sendiri aku abaikan. Ya, akhirnya aku mengenalkan jika Mas Fandi adalah teman waktuku SMA dulu. Akhirnya pun, sejak saat itu, aku satu divisi dengan Mas Fandi. Dan Mas Fandi pun duduknya tidak jauh dari mejaku. Aku suka banget mencuri-curi pandang dengannya. Tanpa aku sengaja pun, aku merasa dia pun sering curi-curi pandang kepadaku. Dan di suatu saat, kita sama-sama saling curi pandang. Lalu kita berdua tersenyum. Sampai gak terasa, waktu istirahat pun datang. Dan dia nyamperin aku buat ngajakin makan siang. Tentu saja aku terima. Dan aku pun sangat bahagia. Iya, kita pergi ke sebuah restoran berdua. Aku tidak bisa melepaskan pandanganku dari wajahnya. Aku tahu dia begitu gugup. Tapi dia berusaha menutupi kegugupan itu. Lalu dia bertanya, "Lu kenapa sih ngeliatin gue kayak begitu?" Aku yang begitu bahagianya gak bisa menyembunyikannya. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Gue gak nyangka ketemu lo di sini. Mana tambah ganteng lagi," jawabku kala itu. Dan dia pun tertawa terbahak-bahak. "Lo bisa aja ya." "Oh iya, gimana ceritanya lo kok bisa di sini?" tanyanya waktu itu. "Ya, Pak Alex, dia salah satu temanku dan dia memintaku untuk membantunya di perusahaannya. Ya udah laku di sini sekarang," jawabku kali itu. "Oh ya, waduh, jadi nggak enak ini. Langsung asisten bos," dibilang. Aku hanya tersenyum. "Enggak, memang Alex tuh temanku waktu kuliah dulu," jawabku kala itu. Akhirnya pun kami berbincang dan kita kembali ke kantor. Ya, hari-hari kami lalui seperti biasa. Tapi semakin lama aku merasakan aku amat sangat terobsesi padanya. Obsesi yang sempat aku pendam bertahun-tahun. Seakan-akan sekarang kembali muncul. Tapi aku tahu Fandi, dia menjaga jarak denganku. Iya, sifatnya yang tarik ulur inilah yang membuat aku semakin penasaran dan semakin bikin aku gregetan. Sampai akhirnya pun aku yang berusaha mati-matian buat mendapatkan dia, mencari simpati dia, mengajak ngobrol dia, walaupun kadang dia amatlah cuek padaku. Sampai satu ketika teman kantorku, namanya Tika, dia berkata kepadaku, "Lo tau gak sih San, kalau si Fandi itu udah punya bini loh," katanya. Aku tersentak kaget, karena selama ini Fandi gak pernah cerita itu ke aku, kalau dia sudah punya istri. Dan aku pun, kenapa aku pun gak pernah menanyakan hal itu kepadanya. "Hah? Masa sih?" jawabku. "Iya, dia udah punya bini, bininya hamil lagi," katanya. "Oh, ya sudah, emang kenapa? Orang kita kan cuma teman aja," jawabku waktu itu. Tapi Tika gak percaya. "Gak usah bohong, lu suka kan sama dia?" kata Tika. Aku hanya melirik pelan sambil mengaduk minumanku.
Ya, aku memang suka sama dia. Dia memang cinta pertamaku. Dan gara-gara dia, aku tuh gak pernah tahu pacaran sampai detik ini. Jawabku kala itu. Hah? Masa? Serius loh? Cewek secantik lo gak pacaran sama sekali? Emang ada cowok yang suka? Banyak lah yang suka. Kok kira? Masa iya aku gak laku? Tapi aku gak tahu. Aku hanya gak mau aja. Karena otakku tuh kayak terpaut banget sama Fandi sejak aku SMA. Bahkan saat kuliah pun aku nyari-nyari dia pun, aku gak bisa menemukan dia di mana. Sampai akhirnya, setelah sekian tahun, hampir 10 tahun ini, barulah kita ketemu. Jawabku kala itu, wah gila kali. Lu mau gak? Gua kasih tahu cara supaya lu dapetin dia. Aku melirik ke arah Tika. Bagaimana? Tanyaku. Pergi ke dukun, bisiknya yang membuatku tersentak kaget. Ah, mana ada yang begituan hari gini? Jawabku. Ah ya elah, lu mah ini banget. Kalau cinta ditolak, dukun yang harus bertindak. Kalau gak kayak gitu, lanjang lo seumur hidup. Kan lo gak mau sama cowok lain kalau gak sama dia. Emang kayak gimana kalau mati dukun? Gue gak pernah tahu. Itu mah gampang. Ikut aja sama gue besok, oke? Lalu akhirnya pun, saat kita lagi libur kantor, Tika mengajakku pulang kampung. Ke kampung halamannya. Lalu di saat menjelang sore, Tika pun mengajakku pergi ke satu daerah, entah aku pun tak tahu nama daerah itu. Dan sudah ada 2 abang-abang tukang ojek di depan rumah yang menunggu kita. Bang, anterin kita ya ke Kampung Lego, habis ini. Jawabnya, wah malam-malam begini Neng. Ya gak apa-apa kan udah biasa bang, kata Tika. Oke lah, yuk kita berangkat. Sepanjang perjalanan, suasana yang awalnya begitu damai, di saat sore begitu syahdu, begitu sejuk. Tapi sampai malam pun kita belum nyampe ke daerah itu. Sampai aku pun melihat jalanan yang berkelok-kelok, jalanan yang naik turun, kanan jurang, satu sisi hutan lebat. Apalagi suara binatang-binatang malam ya Tuhan. Sampai aku tidak berani untuk melihat keadaan di sekitar. Aku memeluk abang tukang ojek sambil memejamkan mata. Aku bertanya kepadanya, lo masih jauh ya bang? Ini mau kemana sih bang? Tanya aku. Tapi tukang ojek itu malah bingung. Lah, kan Neng yang nyawa kita. Ya, aku gak ngerti bang, ini mau diajak kemana sama temanku ini. Oh, Neng gak tahu, jawabnya. Ya udahlah Neng, kita ikut aja motor di depan. Jawabnya kali itu. Entahlah. Aku merasa banyak sekali sosok-sosok yang mengikutiku kalau aku memejamkan mata. Terkadang aku merasa di sisi kanan kiri ada banyak sekali sosok-sosok tak kasat mata yang sedang melihat kita berempat. Sampai akhirnya pun, entah itu di suatu daerah yang amat sangat jauh dari rumahnya Tika, kita masuk lagi ke pelosok dengan jalanan yang amat sangat licin, yang hanya setapak, yang hanya bisa dilewati oleh 2 motor. Sampai akhirnya pun kita sampailah di rumah itu. Iya, rumahnya tidak begitu bagus seperti rumah pedesaan pada biasanya.
rumah panggung. Hanya saja rumah ini begitu jauh dari tetangganya. Lalu Tika mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak seberapa lama kemudian, ada seorang nenek tua yang membukakan pintu. "Mbah, sugeng mbah?" tanya Tika waktu itu. "Oh, awakmu toh Tik? Ya, mlebu rene ya," kata nenek itu. "Mbah Joko wonten?" "Ono, Cet, tak celukke ya." Setelah nenek itu pun pergi, datanglah kakek-kakek ke depan ke arah kami. "Duh, Nduk, Tika, meneng opo? Kok tumben kowe wengi-wengi mrene?" "Niki lho Mbah, ngeteraken rencang kula. Ana urusan opo?" "Biasa Mbah, urusan hati," jawab Tika waktu itu. "Eneng opo Nduk ambek atimu? Cah wis ayu koyo ngene, wis mapan. Mosok to renek sing seneng?" "Yang suka banyak Mbah, tapi maunya dia sama orang yang sudah punya istri," kata Tika. Si mbahnya pun tertawa terbahak-bahak. "Walah Nduk, ora enek liyane toh." "Anu Mbah, soalnya ini cinta pertama saya," jawabku kala itu. Si Mbah Joko manggut-manggut. Kemudian dia pun berkata, "Tak pasang susuk gelem. Aku ngerti. Sakjane bocah iki ya seneng karo awakmu. Tapi dekne ngato to, soale dek ngerasa koyone ora mungkin. Soale dekne wis di bojo. Bocah iki apik lho," kata Mbak Joko kala itu. "Saya rela Mbah jadi istri keduanya," jawabku kala itu. "Wah, ngono toh? Oh, lek ngono ya ora apa-apa. Wis biasa lek calanan iki kawin loro asal adil. Iya toh?" "Injih Mbah," jawabku kala itu. "Rene Nduk, tak pasang susuk. Tak pasang susuk intan. Ben pocahe ngadep ning awakmu terus," kata Mbak Joko saat itu. Aku yang notabene bukan orang Jawa, tapi aku pun mengerti dengan bahasa yang dikeluarkan oleh Mbak Joko. Hanya saja aku tidak bisa mengucapkan. "Iya Mbak." Setelah melakukan susuk, Mbak Joko bilang, "Campurkan air ini sama air minumnya. Nanti dia pasti gak akan bisa jauh darimu," jawabnya kala itu. Aku pun mengucapkan terima kasih dan kami pun kembali pulang ke rumah Tika. Namun setelah itu, setelah kita kembali ke kantor, aku melihat Mas Fandi sudah berubah. Dia tidak menjauhiku lagi, tidak cuek lagi. Bahkan pagi ini dia tersenyum manis dan dia mendatangiku. "Selamat pagi Bu Sandra, cantik sekali pagi ini," jawabnya kala itu. Aku mengerlingkan mataku dan dia pun
seakan terpesona sekali melihat wajahku. Bu Sandra, nanti kita makan bareng ya. Kita makan bersama, makan siang. Ujarnya waktu itu. Aku pun hanya tersenyum dan mengangguk. Iya mas, boleh, kataku waktu itu. Setelah kejadian itu pun, akhirnya kami berdua makan siang. Di saat Mas Fandi pergi ke toilet, aku berikan air dan kucampur ke dalam air minumnya waktu itu. Dan saat dia kembali pun, dia meminum air itu dengan habis. Aku merasa senang sekali. Sejak saat itu, Mas Fandi, giliran dia yang terobsesi denganku. Rasanya dia setiap malam pun hanya ingin terus bersamaku. Ya, aku begitu bahagia. Aku begitu senang sekali. Aku merasa dunia ini sudahlah milikku. Akhirnya pun Mas Fandi mengatakan cintanya kepadaku. Dan aku pun menerimanya. Dia seakan-akan lupa dengan semua hal yang dia punya. Bahkan dia pun tak segan-segan setelah pulang kantor pun dia menginap di tempatku. Kadangkala pun seakan-akan dia tidak pernah ingin lepas dariku. Sehingga dia pun bilang kepada istrinya, kalau dia sedang ada tugas keluar kota 1 minggu, kadang 3 hari, padahal dia pun tidak kemana-mana. Dia ada bersamaku dan selalu bersamaku. Aku menyerahkan semuanya kepada Mas Fandi. Kesucianku, bahkan semuanya. Hartaku, hartanya. Aku pun tidak bisa lepas dari dia. Dan rasa ego ini amat sangat mulai menggangguku. Aku tidak ingin berbagi. Yang awalnya aku merasa rela untuk dimadu. Aku rela dijadikan istri kedua. Tapi sekarang sifat jahatku pun muncul. Aku tidak rela Mas Fandi dimiliki siapapun, termasuk istrinya. Saat itu, ketika Mas Fandi pulang ke rumahnya, istrinya sudah mulai curiga dengan keadaan kita. Dia mulai banyak sekali pertengkaran. Tapi Mas Fandi pun masih belum bisa mengakuinya. Dan dia tetap menyembunyikan hubungan kami. Sakit hati? Ya, aku sakit hati. Aku tidak rela wanita itu tetap memiliki Mas Fandi. Sehingga aku pun memutuskan untuk pergi ke rumah Mbak Joko sendirian tanpa Tika. Ya, aku nekat pergi ke daerah yang amat sangat jauh, yang membutuhkan waktu lebih dari 5 jam perjalanan untuk mencapai daerah tersebut. Hal yang semula aku tidak berani melakukannya. Tapi entah kenapa, seakan-akan aku mempunyai keberanian dan tekad yang sangat amat kuat waktu itu. Aku pergi ke rumah Mbak Joko sendirian. Ku beritakan semua keluh kesahku,
ceritakan kepadanya jika sekarang dia sudah menjadi milikku, tapi aku tidak rela berbagi dengannya. Aku tidak rela jika dia meniduri istrinya, menyentuh istrinya. Aku tidak rela. Mbak Joko hanya tertawa waktu itu. Urusan ngono kuwi gampang, Duk. Sing penting kowe iso nglakoni. Resiko tanggung sendiri. Kowe sanggup? Jawabnya kala itu, apapun Mbak, saya mau, saya sanggup. Mbak Joko tertawa. Dia bilang, ini semari hubungan suami istri. Spermanya dia jangan dibuang. Campurkan sperma ini dengan minyak yang kuberi. Dan jangan lupa, berikan pula minyak ini di alat vitalnya saat kalian berhubungan. Niscaya dia tidak akan pernah bisa melakukan hubungan dengan orang lain kecuali denganmu. Jawabnya kala itu, aku sangat berbinar-binar sekali. Ya, aku sangat bahagia sekali mendengar berita ini. Kemudian, aku pun berpamitan pulang dari rumah Mbak Joko. Dan keesokannya, ketika aku masuk kantor, kulihat Mas Fandi. Dia begitu gelisah karena satu hari kemarin dia tidak bisa menghubungiku dan menemuiku. Dia begitu marah kepadaku, begitu cemas. Aku melihat begitu banyak kerinduan di matanya. Kau kemana saja ya? Dari kemarin kamu pergi, kamu gak ada kabar. Aku ada perlu, aku ada tugas kemarin. Aku lupa, aku gak bawa charge. Jadi HP ku mati. Maaf ya. Jawabku kala itu. Dia pun langsung merasa tenang. Lalu dia memelukku. Gak apa-apa, jawabnya kala itu. Hari ini aku mau ya. Tanyanya. Aku hanya tersenyum. Tampaknya dia amat sangat ketagihan denganku. Kebetulan sekali, jika dia menginginkan hal itu, maka aku akan melakukan semua ritual ini kepadanya. Bagaimana kabarnya istrimu, Anissa? Tanyaku kali itu. Kenapa juga kau ngomongin dia? Aku sudah malas dengan dia. Jawabnya kali itu. Kau gak mau menceraikan dia? Tanyaku. Mana aku bisa menceraikan dia, sayang? Dia sedang mengandung. Jawabnya. Tapi kau masih juga kan dengan dia? Ya kan dia istriku. Mana mungkin. Sudahlah. Iya, kau janganlah marah. Yuk. Ajaknya kala itu. Ketika ruangan semua sudah menjadi gelap. Tanpa dia tahu, aku mengoleskan minyak itu ke tanganku. Dan aku pun memberikannya kepada alat vitalnya. Dia merasa keenakan. Iya, sampai berkali-kali pun dia meminta hal itu terus. Bahkan sampai menjelang pagi. Dan waktu kita ke kantor bareng, dia merasa enggan pulang. Tapi hari itu, dia harus pulang dan menemani istrinya. Karena adiknya, Anissa,
dia sedang ada tugas keluar kota. Jadi Anissa pun sendiri. Ya itulah teman-teman, ini masih belum akhir ya, ini masih ada kelanjutannya. Untuk part selanjutnya aku upload besok. Terima kasih kalian sudah setia mendengarkan Movie Channel. Terima kasih atas supportnya. Semoga semua menjadi ladang pahala buat kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. So jangan sampai ketinggalan episode berikutnya.